Are you there? Pria ini adalah Melvin, seorang penulis novel terlaris di New York yang menderita OCD. Dia tak suka pada binatang peliharaan, sehingga terkadang membuat masalah dengan Simon, tetangganya seorang pelukis yang tengah naik daun. Melvin hanya menggunakan sabun 1 kali setiap cuci tangan, menghindari retakan di trotoar saat berjalan, dan dia juga hanya sarapan di meja yang sama, menu yang sama dan restoran yang sama pula setiap harinya. Bahkan, ia hanya mau dilayani oleh satu pelayan di sana, yaitu Carol. Sebenarnya Melvin ini suka sama Carol, karena hanya Carol yang dapat menerima segala keunikan yang Melvin miliki di sana. Suatu hari, Simon dirampok oleh model yang ia sewa untuk lukisannya. Ia dipukuli hingga hampir mati. Karena kejadian itu juga, Simon harus dirawat karena menderita luka berat, dan manajernya Frank memaksa Melvin untuk merawat anjing milik Simon yang bernama Verdel. Walaupun Melvin tidak senang akan hal tersebut, tapi ia tak ada pilihan. Namun hal yang mengejutkan terjadi. Untuk pertama kalinya, ia merasa senang dengan keberadaan Verdel. Sehingga saat Simon telah keluar dari rumah sakit, Melvin merasa berat hati untuk memberikan Verdel kembali. Melvin merasa hidupnya menjadi lebih mengesalkan saat mengetahui kalau Carol berhenti bekerja. Hal tersebut membuat Melvin mendatangi Carol di rumahnya untuk mengetahui alasan Carol berhenti bekerja. Carol ternyata memilih untuk bekerja di lokasi yang lebih dekat dari rumah agar dapat merawat anaknya yang sedang sakit. Mengetahui hal tersebut, Melvin lalu mendatangi penerbitnya dan meminta tolong agar mereka mau menangani kondisi anak Carol. Penerbitnya pun setuju. Dan tak lama kemudian, suaminya yang seorang dokter senior datang ke tempat Carol untuk menangani penyakit anaknya. Diketahui bahwa asuransi yang dimiliki Carol tak cukup untuk mendapatkan perawatan yang benar bagi anaknya. Dan tentu, ya, anaknya ini tidak pernah mendapatkan penanganan yang seharusnya. Dan dalam penanganan dokter yang tepat ini, kondisi anak Carol akan berangsur membaik. Carol bahkan tak perlu khawatir tentang biaya karena Melvin yang menanggung semuanya. Carol sebenarnya lega, tapi ia tak dapat menerima kebaikan dari orang lain. Sementara itu, biaya rumah sakit yang sangat besar ditambah dengan Simon yang tidak memiliki asuransi membuat Simon bangkrut. Nora, ART Simon, meminta tolong pada Melvin untuk mengajak Verdel jalan-jalan setiap harinya, dikarenakan kondisi Simon yang tidak memungkinkan. Meski terlihat tidak menyukainya, tapi Melvin sesungguhnya sangat senang. Walaupun Melvin terlihat seperti orang yang tidak punya perasaan, tapi sebenarnya ia sangat perhatian dan peduli pada orang lain. Hanya saja caranya yang berbeda dan seringkali tidak dapat dimengerti. Hal ini terlihat pada saat ia akan mengajak Verdel jalan-jalan, di mana ia sebenarnya memberikan semangat pada Simon yang tengah depresi akan keadaannya sekarang. Ia berusaha memberitahu kalau kondisi Simon tidak akan lama, karena Simon adalah seseorang yang gigih dan berbakat. Tapi cara yang ia lakukan justru membuat Simon jadi marah. Rasa tidak dapat menerima kebaikan dari Melvin membuat Carol nekat mendatangi Melvin. Ia tak peduli kondisi hujan dan tetap mendatangi apartemen Melvin. Melvin cukup terkejut dengan kedatangan Carol. Ia justru meminta Carol untuk menuliskan saja apa yang ia ingin katakan melalui surat. Tentu Carol menjadi bingung. Ia semakin frustasi dan ia bahkan berteriak. I'm not going to sleep with you. Melvin hanya tersenyum, karena tentu hal tersebut tidaklah terlintas dalam pikirannya. Dan Carol pun akhirnya pergi setelah Melvin kembali memastikan kalau Carol akan kembali bekerja esok hari. Mungkin kita akan bingung. Kenapa Carol tidak dapat menerima kalau ada orang baik yang memberikan sesuatu tanpa mengharapkan apapun darinya? Tapi apa yang diminta oleh Melvin hanyalah agar Carol kembali bekerja. Terdengar sangat aneh, bukan? Tapi ya, hal tersebut membuat Carol yang terbiasa bekerja dan menghadapi kerasnya kehidupan sendirian sangat frustasi. Ia menulis surat berisi apa yang ia ingin katakan kepada Melvin. Ibunya yang melihat itu semua
mengajak Carol untuk jalan-jalan sebentar untuk menikmati indahnya malam, melupakan sejenak semua permasalahan. Tapi Carol menolak. Sang ibu tetap gigih dan berusaha menenangkan anaknya ini. Ia sangat mengerti apa yang Carol alami. Dan akhirnya, Carol pun mau pergi bersama ibunya menikmati malam itu. Keesokan harinya, Frank dan Melvin sarapan bersama, dan Carol berusaha memberikan surat yang ia tulis kepada Melvin, tapi Melvin kembali menolaknya. Frank yang melihatnya pun langsung mengerti kalau Melvin sebenarnya mempunyai perasaan pada Carol, tapi ia tak dapat mengungkapkannya. Ia juga mengerti kalau Melvin tidak menginginkan balasan apapun dari kebaikan yang ia berikan. Di kesempatan itu juga, Frank meminta Melvin untuk menemani Simon bertemu dengan orang tuanya untuk meminta bantuan kepada mereka. Ia tak dapat menemani Simon karena urusan pekerjaan, tapi sebagai gantinya, ia akan meminjamkan mobil untuk mereka agar dapat pergi ke sana. Melvin setuju. Ia lalu mengajak Carol untuk ikut pergi bersama mereka ke Baltimore, kota di mana orang tua Simon berada. Dan Carol setuju untuk pergi bersama mereka. Dalam perjalanan itu, Carol pun akhirnya berkenalan dengan Simon. Mereka bertiga saling bercerita sepanjang perjalanan. Carol bahkan menghentikan mobilnya sebentar hanya untuk mendengarkan cerita Simon tentang orang tuanya. Diketahui bahwa sedari kecil Simon tertarik pada seni. Ibunya sangat mendukung dan bahkan menjadi model untuk lukisan Simon. Tapi suatu hari, ayahnya mendapati Simon tengah melukis ibunya ini dan sangat marah. Karena lukisannya, ia bukan lukisan normal. Ayahnya memukuli Simon sampai pingsan. Sejak kejadian itu, sang ayah tidak berbicara kepadanya. Hingga di hari Simon akan mulai berkuliah, sang ayah masuk ke kamar dan memberikan sebuah amplop berisi uang yang sangat banyak. Kemudian berkata, "Aku tak ingin kau kembali ke rumah ini lagi." Simon hanya terdiam dan lalu memeluk ayahnya. Tapi ayahnya tak membalas. Ia hanya berbalik lalu pergi. Sesampainya di Baltimore, Carol menelpon anaknya untuk memberikan kabar kalau mereka telah sampai, dan anaknya justru memberikan kabar baik yang mengejutkan. Ia berhasil mencetak gol di pertandingan bola. Karena ditangani oleh dokter yang tepat dan penanganan yang tepat pula, kondisi anaknya semakin membaik. Untuk merayakan kejadian baik itu, Carol lalu mengajak mereka untuk makan malam, tapi Simon menolak, sehingga Carol pun lalu mengajak Melvin untuk pergi. Carol dan Melvin pun berjalan mencari restoran. Melvin sampai harus membeli jas dan dasi agar dapat masuk ke restoran pilihan mereka. Akan tetapi setelah itu semua, Melvin justru menghancurkan makan malam mereka berdua dengan membuat Carol kecewa. Ia membuat Carol marah karena sembarangan dalam berbicara. Carol yang kesal pun akhirnya lalu pergi dan kembali ke hotel. Simon saat itu juga tengah frustasi karena tidak berhasil menghubungi orang tuanya. Namun saat melihat Carol bersiap untuk mandi, ia mendapatkan kembali mood dan inspirasinya. Ia pun lalu mengambil kertas dan mulai melukis Carol. Simon telah kembali menemukan jati dirinya. Keesokan paginya, Melvin dengan marah masuk ke kamar Simon dan bertanya apakah Simon tidur dengan Carol. Tapi ia tak mendapatkan jawaban dari pertanyaannya. Ia lalu pergi begitu saja. Di pagi itu juga, Simon akhirnya berhasil menghubungi ibunya. Tapi alih-alih meminta bantuan, ia justru mengatakan kalau anak mereka ini sekarang bahagia. Orang tuanya tak perlu khawatir tentang keadaannya. Dalam perjalanan kembali, Melvin mendapatkan kabar dari Frank kalau Simon telah kehilangan apartemennya. Namun Simon tak perlu khawatir, karena Frank akan mengatur tempat tinggal sementara untuk Simon. Sesampainya di New York, Carol mengatakan pada Melvin kalau ia tak ingin lagi Melvin ada dalam kehidupannya. Ia pun lalu pergi meninggalkan mereka. Simon sempat meminta Carol mengizinkan Melvin untuk mengantarkannya, tapi Carol menolak dan tetap pergi sendiri. Seperti yang kita ketahui, Simon telah kehilangan apartemennya, dan ternyata Melvin mengajak Simon untuk tinggal sementara di apartemennya. Bahkan barang-barangnya pun telah dimasukkan ke dalam kamarnya. Di balik sifatnya yang aneh, Melvin memiliki kepedulian yang sangat luar biasa pada tetangganya ini.
Sesampainya di rumah, Carol ternyata menyesali apa yang telah ia katakan pada Melvin. Ia pun menelpon Melvin untuk meminta maaf. Namun telepon itu tidak berujung baik. Melvin justru tampak frustasi setelah menerima telepon tersebut. Simon mengatakan itu semua terjadi karena Melvin mencintai Carol. Simon pun mendorongnya untuk mengatakan itu semua pada Carol malam itu juga. So do something about it. Go over there. Now, tonight. Don't sleep. Melvin pun bergegas ke apartemen Carol. Ia mengatakan kalau ia ingin menjalin hubungan dengan Carol. Namun mengingat semua yang telah terjadi, Carol agak ragu-ragu untuk menerimanya. Melvin lalu mengajak Carol untuk berjalan-jalan di luar pada dini hari itu. Ia tahu toko roti yang buka pagi-pagi, di mana mereka dapat menikmati roti hangat yang baru saja dibuat. Dalam perjalanan, Melvin mengatakan kalau ia merasa lebih baik sejak mengenal Carol. Mungkin ia adalah satu-satunya pria yang tahu kalau Carol adalah wanita terbaik di dunia ini. Mungkin ia adalah satu-satunya yang menghargai betapa luar biasanya Carol pada setiap perilakunya. Karena semua yang dilakukan, dipikirkan, dan dikatakan oleh Carol adalah tentang kebaikan. Dan mungkin hal seperti inilah yang semua orang rindukan dari Carol. Melvin tak dapat membayangkan bagaimana bisa setiap orang melihat Carol membawakan makanan untuk mereka, tapi tidak menyadari kalau mereka tengah bertemu dengan seorang wanita terbaik di dunia ini. Dan fakta di mana Melvin menyadari itu semua membuatnya merasa dirinya lebih baik. Kalimat dari Melvin meluluhkan hati Carol. Dan Melvin berhasil meyakinkan Carol walau hubungan mereka tidak akan mudah, tapi hubungan ini layak diperjuangkan. Dan bersamaan dengan toko roti yang baru buka, Melvin membukakan pintu bagi Carol untuk masuk. Dan saat itu, ia menyadari kalau ia dapat melangkahkan kakinya di pecahan trotoar. Rupanya, memang Carol membuat Melvin menjadi lebih baik. Dan film pun berakhir. Oh God, you look so delicious in that long dress. Oh God, you save me from the past I left. You save me from that. You save me from no more happiness. You say that I could never forget the smell you left on my blue sweater. Can't see the demons no more. My codeine, the empress to my kingdom come. So please don't go, please don't go. Oh God, you look so delicious in that long dress. Oh God, you save me from